Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah perusahaan atau instansi atau apapun juga, maka sumber daya manusia menjadi sangat dominan karena dialah yang akan menggerakkan roda perusahaan untuk ke depan. Kalau sebuah perusahaan ke depannya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik mulai hari ini, maka tinggal nunggu waktu saja sebuah perusahaan itu akan bangkrut, bisa jadi, dan tutup. Bagaimana menentukan sumber daya manusia yang baik? Tentu diperlukan kecermatan dari pihak Human Resource Development atau HRD dalam hal perekrutan. Bisa jadi dalam perekrutan tidak diperlukan sumber daya yang pandai, namun yang mempunyai attitude yang baik. Karena dengan attitude yang baik inilah dia akan menjadi jujur dan mengelola perusahaan dengan jujur dan baik. Bagaimana kalau seandainya sebuah perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang tidak baik? Tentu dia akan menggerogoti perusahaan dengan korupsi dan sebagainya, sehingga perusahaan bisa jadi tidak lama lagi akan bangkrut dan tutup. Namun biasanya sumber daya manusia untuk mendapatkan yang seperti ini akan sulit. Beberapa contoh perusahaan multinasional sudah memberlakukan seperti ini. Misalnya Microsoft tidak butuh orang yang pintar, tetapi orang yang mau belajar. Karena orang yang mau belajar tentu akan nambah terus wawasannya setiap hari. Tetapi ketika orang yang sudah pintar tidak mau belajar, maka dia hanya akan stagnan di situ. Nah, untuk itulah makanya sebuah perusahaan harus mempunyai HRD yang baik ketika merekrut. Bagaimana menentukan sebuah karyawan yang bisa maju dan berkembang, mungkin bisa jadi dengan psikotes misalnya. Dalam sebuah perusahaan tentu kalau misalnya perusahaan masih mempunyai karyawan kurang dari 10 tidak jadi masalah. Namun bagaimana halnya jika perusahaan sudah punya karyawan ratusan atau bahkan ribuan? HRD tidak akan pernah cukup. Siapapun mungkin akan menjadi kalang kabut untuk mengelolanya. Lantas bagaimana caranya? Gunakan sistem informasi untuk mengelolanya. Dari semenjak data karyawan, kemudian data metadatanya lah, misalnya nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Kemudian kenaikan pangkat, kemudian golongan, kemudian dia punya prestasi apa. Ketika dia punya prestasi apa, maka harus tercatat di situ. Bisa jadi semi otomatis atau otomatis. Ketika kemudian dia mendapat penghargaan, bisa jadi sekarang sertifikat sudah menjadi sertifikat elektronik, bukan lagi fisik. Kemudian perusahaan bisa juga misalnya jam kerjanya lembur, maka dia akan otomatis mendapatkan insentif. Tidak perlu diperhitungkan secara konvensional lagi. Tentu ini diperlukan developer sistem informasi yang baik. Namun bukan masalah, karena harganya akan jauh lebih murah daripada kita mengelola sumber daya secara konvensional yang tentu akan menguras pikiran, tenaga, dan waktu. Bisa jadi perusahaan mampu membayarnya, tetapi bisa jadi kinerja HRD lah yang mungkin tidak mampu. Maka peran sistem informasi ini sangat dominan. Mungkin bisa jadi suatu saat misalnya seseorang yang melanggar peraturan bisa jadi akan mendapatkan surat pernyataan atau peringatan, sehingga semuanya harus dibuat secara otomatis dan sebagainya. Sehingga dengan menggunakan sistem informasi yang baik, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi terkelola dengan baik, tidak ada masalah, dan perusahaan bisa mengalihkan riset ataupun pengelolaan ke sistem yang lain. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum.